Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wizakir, mahasiswa program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Determinan Merdeka Belajar Kampus Merdeka terhadap minat belajar mahasiswa Universitas Pamulang. Abstrak dari hasil penelitian ini sebagai berikut. Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 Ayat 1 dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi meliputi pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, mengajar di sekolah, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh determinan Merdeka Belajar Kampus Merdeka terhadap minat belajar mahasiswa Universitas Pamulang. Penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini seluruh mahasiswa aktif Universitas Pamulang dengan jumlah sampel 100 mahasiswa berdasarkan pengambilan sampel dengan Slovin. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan variabel independen, determinan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan variabel dependen minat belajar. Hasil penelitian dari uji T parsial menunjukkan variabel independen, pertukaran pelajar, magang, mengajar di sekolah, penelitian, studi atau proyek independen, dan membangun desa atau KKN tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel minat belajar. Tetapi untuk variabel kegiatan wirausaha dan proyek kemanusiaan berpengaruh signifikan terhadap variabel minat belajar. Sedangkan dengan uji simultan variabel determinan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berpengaruh signifikan terhadap variabel minat belajar. Introduction. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan menguasai dan mengembangkan berbagai ilmu, minat bakat mahasiswa yang bermanfaat untuk masa mendatang, yaitu dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan peluang untuk mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang akan mereka tempuh atau pelajari. Adanya konsep belajar merdeka bertujuan memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk belajar di luar perguruan tinggi. Konsep ini dikembangkan terus oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai upaya mendapatkan calon pemimpin masa depan atau sumber daya manusia yang unggul berkualitas. Konsep merdeka menjadi konsep baru yang memberikan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini merupakan sebuah lanjutan dari konsep sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar. Konsep kampus merdeka rencananya akan segera dilaksanakan untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih berkualitas. Dalam penerapannya, konsep ini nantinya mahasiswa akan mendapatkan keleluasaan selama 2 semester belajar di luar kelas agar mahasiswa bisa lebih bersosialisasi dengan lingkungan di luar kelas. Jadi mahasiswa secara tidak langsung nantinya akan diajak belajar cara hidup di lingkungan masyarakat sehingga mahasiswa akan siap bekerja setelah lulus dari perguruan tinggi. Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 Ayat 1 dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi meliputi pertukaran pelajar, magang atau praktek kerja, mengajar di sekolah, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Literatur review dan hipotesis development. Perilaku konsumen. Di dalam buku Sugianto 2020 menjelaskan, perilaku konsumen tidak dapat secara langsung dikendalikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, informasi mengenai perilaku ini perlu dikumpulkan sebanyak mungkin. Perilaku konsumen merupakan tindakan langsung dalam mendapatkan, mengkonsumsi, serta menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut. Perilaku konsumen terbagi menjadi 2 golongan, yaitu perilaku yang tampak dan perilaku tak tampak.
Perilaku tampak merupakan variabel-variabel yang termasuk di dalamnya adalah jumlah pembelian, waktu, karena siapa, dengan siapa, dan bagaimana konsumen melakukan pembelian. Sedangkan perilaku tak tampak merupakan variabel-variabelnya antara lain adalah persepsi, ingatan terhadap informasi, dan perasaan kepemilikan oleh konsumen. Pengembangan hipotesis. Hipotesis yang didapat dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Pengaruh pertukaran pelajar terhadap minat belajar mahasiswa dapat diajukan hipotesis sebagai berikut. HA1. Pertukaran pelajar berpengaruh positif terhadap minat belajar mahasiswa. 2. Pengaruh magang atau praktik kerja terhadap minat belajar mahasiswa dapat diajukan hipotesis sebagai berikut. HA2. Magang atau praktek kerja berpengaruh positif terhadap minat belajar mahasiswa. 3. Pengaruh mengajar di sekolah terhadap minat belajar mahasiswa dapat diajukan hipotesis sebagai berikut. HA3. Mengajar di sekolah berpengaruh positif terhadap minat belajar mahasiswa. 4. Pengaruh penelitian atau riset terhadap minat belajar mahasiswa dapat diajukan hipotesis sebagai berikut. HA4. Penelitian atau riset berpengaruh positif terhadap minat belajar mahasiswa. 5. Pengaruh proyek kemanusiaan terhadap minat belajar mahasiswa dapat diajukan hipotesis sebagai berikut. HA5. Proyek kemanusiaan berpengaruh positif terhadap minat belajar mahasiswa. 6. Pengaruh kegiatan wirausaha terhadap minat belajar mahasiswa dapat diajukan hipotesis sebagai berikut. HA6. Kegiatan wirausaha berpengaruh positif terhadap minat belajar mahasiswa. 7. Pengaruh studi atau proyek independen dapat diajukan hipotesis sebagai berikut. HA7. Studi atau proyek independen berpengaruh positif terhadap minat belajar mahasiswa. 8. Pengaruh membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik dapat diajukan hipotesis sebagai berikut. HA8. Membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik berpengaruh positif terhadap minat belajar mahasiswa. Metode, jenis penelitian, kuantitatif deskriptif. Pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan non-probability. Jumlah sampel yang dipakai dalam penelitian ini sebanyak 100 mahasiswa. Uji instrumen dan uji asumsi klasik. Uji instrumen penelitian ini sebagai berikut. Uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, uji korelasi. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini: koefisien determinasi R kuadrat, uji T parsial, uji F simultan, dan uji regresi linear berganda. Result and discussion. Karakteristik berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Pada tabel 1, data sampel responden. Jumlah kuesioner yang disebar 100. Jumlah kuesioner tidak kembali 15. Jumlah kuesioner tidak dapat diolah 5. Jumlah kuesioner dapat diolah 100. Dan pada tabel 2, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan. 1. Jenis kelamin, pria 45, wanita 55, tingkat pendidikan S1 100, usia 19 sampai 21 40, 22 sampai 25 60. Analisis deskriptif. Pada tabel 3 menjelaskan bahwa dari jawaban 100 responden dengan hasil uji deskriptif statistik bervariasi dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Uji validitas. Hasil pengolahan disajikan pada tabel 4. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Pearson correlation dengan pedoman jika nilai signifikan kurang dari 0,05, butir pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid. Tabel 4 menunjukkan hasil uji validitas variabel independen berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan pada tabel 4 seluruh pernyataan valid. Uji reliabilitas. Pada tabel 5, variabel determinan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dinyatakan reliable karena nilai Cronbach alpha
0,892 lebih besar dari 0,600, menunjukkan bahwa sangat kuat. Uji asumsi klasik diantaranya uji normalitas. Pada tabel 6, one sample Kolmogorov-Smirnov test menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov test statistik sebesar 0,072 dengan tingkat signifikan 0,200. Pada tabel 6, nilai signifikan 0,200 lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Uji korelasi berganda. Pada tabel 9, uji korelasi di atas nilai signifikan F-change sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel determinan Merdeka Belajar Kampus Merdeka memiliki hubungan yang signifikan terhadap minat belajar mahasiswa secara simultan atau bersama-sama. Dan nilai R, koefisien korelasi, sebesar 0,597, maka dapat disimpulkan tingkat hubungan antara variabel determinat Merdeka Belajar Kampus Merdeka terhadap minat belajar secara simultan memiliki hubungan sedang. Uji hipotesis. Uji hipotesis pada penelitian ini diantaranya regresi linear berganda. Pada tabel 10, angka konstanta 5,545 menyatakan apabila tidak ada pengaruh dari variabel X1 dan seluruh variabel X secara bersama-sama. Nilai minat belajar mahasiswa sebesar 5,545 dan angka koefisien regresi 0,065 menjelaskan setiap penambahan satu nilai variabel X1, maka minat belajar akan meningkat sebesar 0,065. Jika nilai koefisien regresi negatif 0,083 menjelaskan setiap pengurangan satu nilai variabel X2, maka minat belajar akan berkurang sebesar negatif 0,083. Nilai koefisien regresi negatif 0,110 menjelaskan setiap pengurangan satu nilai variabel X3, maka minat belajar akan berkurang negatif 0,110. Nilai koefisien regresi negatif 0,247 menjelaskan setiap pengurangan satu nilai variabel X4, maka minat belajar akan berkurang negatif 0,247. Nilai koefisien regresi 0,475 menjelaskan setiap penambahan satu nilai variabel X5, maka minat belajar akan meningkat sebesar 0,475. Nilai koefisien regresi 0,393 menjelaskan setiap penambahan satu nilai variabel X6, maka minat belajar akan meningkat sebesar 0,393. Nilai koefisien 0,365 menjelaskan setiap penambahan satu nilai variabel X7, maka minat belajar akan meningkat sebesar 0,365. Dan jika nilai koefisien regresi negatif 0,191 menjelaskan setiap pengurangan nilai variabel X8, maka minat belajar akan berkurang sebesar negatif 0,191. Koefisien determinasi R kuadrat atau R square. Pada tabel 11, hasil uji koefisien determinasi R kuadrat didapatkan nilai adjusted R square sebesar 0,300, yang artinya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 30% dan 70% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak menjadi variabel penelitian. Uji T atau uji parsial. Pada tabel 12, hasil uji T dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertukaran pelajar diketahui nilai T hitung 0,298 kurang dari T tabel 1,66023 dan nilai signifikan 0,766 lebih besar dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pertukaran pelajar atau X1 tidak berpengaruh terhadap variabel minat belajar atau variabel Y. Magang diketahui nilai T hitung negatif 0,475 kurang dari T tabel 1,66023 dan nilai signifikan 0,636 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel magang atau X2 tidak berpengaruh terhadap variabel minat belajar. Mengajar di sekolah diketahui nilai T hitung negatif
0,527 kurang dari T-tabel 1,66023 dan nilai signifikan 0,599 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel mengajar di sekolah atau X3 tidak berpengaruh terhadap minat belajar. Penelitian diketahui nilai T hitung negatif 1,270 kurang dari T-tabel 1,66023 dan nilai signifikan 0,207 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian atau X4 tidak berpengaruh terhadap variabel minat belajar. Proyek kemanusiaan diketahui nilai T hitung 2,056 lebih besar dari T-tabel 1,66023 dan nilai signifikan 0,04 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel proyek kemanusiaan atau X5 berpengaruh terhadap variabel minat belajar. Kegiatan wirausaha diketahui nilai T hitung 4,745 lebih besar dari T-tabel 1,66023 dan nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kegiatan kewirausahaan atau X6 berpengaruh terhadap variabel minat belajar. Studi atau proyek independen diketahui nilai T hitung 1,849 lebih besar dari T-tabel 1,66023 dan nilai signifikan 0,06 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan secara T-tabel variabel studi proyek kemanusiaan diterima dan secara signifikan alfa 0,05 ditolak. Jadi variabel studi proyek kemanusiaan atau X7 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel minat belajar atau variabel Y. Membangun desa atau KKN diketahui nilai T hitung negatif 0,984 kurang dari T-tabel 1,66023 dan nilai signifikan 0,328 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel membangun desa atau KKN atau variabel X8 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel minat belajar atau variabel Y. Uji F simultan. Pada tabel 13 hasil uji F simultan untuk mencari nilai F tabel dengan jumlah sampel 100, jumlah variabel 9 dan taraf signifikan alfa 0,05. DF1 sama dengan K minus 1 sama dengan 8 dan DF2 sama dengan N minus K sama dengan 100 minus 9 sama dengan 91, diperoleh F tabel sebesar 2,04. Jadi dari hasil uji F diketahui nilai F hitung 6,314 lebih besar dari F tabel 2,04 dan nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Simpulan dan saran. Simpulan 1. Berdasarkan hasil uji hipotesis, pertukaran pelajar, magang, mengajar di sekolah, penelitian, studi atau proyek kemanusiaan, dan membangun desa atau KKN tidak berpengaruh terhadap minat belajar mahasiswa. Proyek kemanusiaan dan kegiatan wirausaha berpengaruh pada minat belajar mahasiswa, maka proyek kemanusiaan dan kegiatan wirausaha dalam pelaporan hasil temuan dapat sebagai acuan dalam minat belajar mahasiswa. 3. Hasil uji secara simultan bahwa determinan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berpengaruh terhadap minat belajar mahasiswa. Saran. Pada masa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya masukan mengenai hal berikut. 1. Untuk peneliti disarankan untuk menambahkan jumlah sampel atau memperluas wilayah penelitian. 2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel moderating atau intervening guna mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi dan memperkuat atau memperlemah variabel dependen atau variabel bebas. 3.
Untuk peneliti selanjutnya disarankan mendapat data berupa wawancara dan beberapa auditor yang menjadi responden penelitian agar mendapatkan data yang lebih nyata dan dapat keluar dari pertanyaan kuesioner yang mungkin terlalu sempit atau kurang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. 4. Saran proyek kemanusiaan dan kegiatan wirausaha sebagai acuan minat belajar mahasiswa perlu dipertimbangkan dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 5. Untuk penelitian selanjutnya, pertukaran pelajar magang mengajar di sekolah, penelitian, studi atau proyek kemanusiaan, dan membangun desa atau KKN perlu dikembangkan lagi agar dapat mempengaruhi minat belajar mahasiswa. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahannya, mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampus Merdeka Indonesia Jaya.